Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang pertama, mari kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan, kesehatan dan rahmat bagi kita semua. Shalawat serta salam selalu kita tujukan pada junjungan Nabi besar Rasulullah Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kita semua yang menjadi umat beliau mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hijri Alfian, salah satu dosen prodi akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah akuntansi forensik. Adapun pemaparan pada kesempatan kali ini adalah sebagai unjuk kerja pengamalan Tridharma perguruan tinggi, yaitu dalam bidang pengajaran. Dalam mendeskripsikan mata kuliah ini, saya akan menggunakan pendekatan DEA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada delivery, saya akan menjelaskan apa-apa saja materi yang dibawakan dalam perkuliahan ini. Pada interaction, bagaimana saya menjalin interaksi kegiatan belajar mengajar dengan mahasiswa dalam mata kuliah ini. Dan juga dalam hal assessment, akan dipaparkan mengenai cara pengukuran kinerja mahasiswa dalam mata kuliah ini yang nanti outputnya akan tergambar dalam nilai akhir. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang tergolong baru dalam kurikulum S1 akuntansi. Ya, saya bisa melihat tuh pesan yang jelas dari pemerintah melalui Kemenristekdikti bahwa mata kuliah ini sangat penting untuk diajarkan kepada calon lulusan akuntansi. Kenapa? Agar mereka mengetahui bahwa kecurangan adalah perbuatan yang tidak baik, merusak. Bahkan salah satu jenisnya, yaitu korupsi, itu menjadi salah satu permasalahan terbesar di negara ini, negara tercinta Republik Indonesia. Secara definisi, akuntansi forensik adalah penerapan disiplin akuntansi, termasuk auditing, pada masalah hukum untuk penyelesaian hukum di dalam atau di luar pengadilan, di sektor publik maupun di sektor private. Oke, sekarang kita masuk dalam hal delivery. Dalam hal delivery-nya. Dalam menyampaikan materi, saya selaku dosen berpedoman pada rencana pembelajaran semester atau RPS. Di dalam RPS, saya juga memperhatikan mengenai CPL yang diturunkan ke CPMK. Kenapa hal itu penting? Jadi hal itu penting menurut saya agar mata kuliah yang disampaikan atau semua mata kuliah yang disampaikan itu bisa mendukung profil lulusan dari program studi. Nah, jika kita lihat CPMK yang ada di dalam akuntansi forensik itu dibagi menjadi 13 CPMK. Jika dilihat dari RPS akuntansi forensik, maka kita akan melihat dulu yang pertama adalah CPL sebelum masuk ke CPMK. Di CPL ada 5 CPL. Yang pertama terkait dengan sikap. Jadi CPL yang atau yang menjadi capaian pembelajaran dari mata kuliah ini, yang pertama adalah dia bisa bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Secara keterampilan umum, mahasiswa diharapkan untuk mampu mengkombinasikan kompetensi teknikal dan keahlian profesional untuk menyelesaikan penugasan kerja. Secara keterampilan khusus, mahasiswa diharapkan mampu secara mandiri menyusun kertas kerja audit. Jadi walaupun ini akuntansi forensik, memang ada kaitannya dengan auditing. Karena sebagaimana kita tahu, mata kuliah ini merupakan atau auditing 2 merupakan prasyarat dari sebelum mahasiswa mengambil mata kuliah ini. Oke, terus ada juga terkait dengan CPL, yaitu mahasiswa mampu di bawah supervisi untuk mengevaluasi bukti audit atas laporan keuangan entitas komersial sesuai dengan standar audit dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam audit atas laporan keuangan atau kalau di akuntansi forensik audit khusus. Yang terakhir, menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang perencanaan, prosedur, dan pelaporan audit. Kemudian dari CPL kita turunkan menjadi 13 CPMK. CPMK pertama, mahasiswa diharapkan mampu memahami ruang lingkup akuntansi forensik. CPMK kedua, memahami tentang atribut standar kode etik akuntansi forensik serta tatanan kelembagaan. Yang ketiga, mengetahui tentang fraud dan korupsi, kemudian merancang fraud prevention strategi,
memahami teknik fraud detection. Kemudian yang keenam adalah mengetahui mengenai asset misappropriation atau penyalahgunaan aset dan aset tracing. Kemudian yang ketujuh, memahami financial statement fraud. Kemudian yang kedelapan adalah masuk ke audit investigasi. Kesembilan, investigasi dengan teknik audit dan teknik perpajakan. Terus kemudian investigasi pengadaan barang dan jasa, wawancara interogasi, dan kemudian yang kedua adalah 12 adalah money laundry. Ditutup dengan CPMK ke-13 yaitu mengenai teknik penyusunan laporan audit investigasi. Dari ke-13 CPMK tersebut akan dibagi menjadi 14 pertemuan. Nah, agar mudah juga untuk dideliver ke mahasiswa, maka dari 14 pertemuan tersebut akan saya bagi menjadi 3 bagian besar. Jadi 3 bagian besar itu yang pertama adalah pengetahuan mengenai profesi akuntansi forensik dan definisi akuntansi forensik. Itu merupakan perpaduan dari pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Terus kemudian yang kedua adalah pemahaman mengenai fenomena fraud atau kecurangan. Itu ada di pertemuan ketiga, 4, 5, 6, dan 7. Nah, pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7 dilaksanakan sebelum UTS. Kemudian yang ketiga, masuk ke dalam teknik analisis pendeteksian, pemeriksaan, dan pencegahan fraud. Itu ada di pertemuan ke-8 yang dimulai dari investigasi atau audit investigatif sampai ke pertemuan ke-14 yaitu mengenai menganalisis kasus kecurangan menggunakan kasus yang real. Atau sebelumnya kalau masuk ke yang di pertemuan ke-13 adalah laporan audit investigatif. Hal ini penting kenapa? Karena 3 bagian ini bisa menurut saya lebih bisa memudahkan untuk mahasiswa untuk menerima materi dengan baik. Jadi mereka harus mengetahui dulu yang awal adalah dia tahu mengenai profesi akuntan forensik dan definisi akuntansi forensik itu sendiri. Kemudian masuk ke dalam fenomenanya yaitu mengenai kecurangan, dan kemudian setelah itu ditutup dengan analisis pendeteksian, pemeriksaan, hingga sampai pencegahan terhadap fraud. Selanjutnya, agar pembelajaran terstruktur dengan baik, maka saya menggunakan 3 referensi buku yang digunakan dalam mata kuliah ini. Ada 3 referensi buku. Yang pertama adalah bukunya dari Tuan Akota, Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif, edisi 2 tahun 2010 dari Lembaga Penerbit Salemba 4. Kemudian dari Zimbelman, Mark Zimbelman ya, mengenai akuntansi forensik terjemahan edisi 4 yang diterbitkan oleh Salemba 4. Kedua buku ini menjadi referensi utama dari mata kuliah ini. Kemudian menggunakan referensi tambahan yaitu kebetulan buku saya sendiri yang berjudul Fraud Everywhere: Cash in Forensic Accounting, di mana di buku ini akan diberikan cerita mengenai berbagai macam kasus kecurangan yang pernah terjadi. Jadi di buku ini akan diberikan 11 kasus kecurangan yang ada di berbagai macam sektor, jenis industri, gitu ya. Jadi mahasiswa harapannya setelah mengetahui teori yang ada dalam bukunya Pak Tuan Akota dengan Pak Zimbelman ini, dia bisa belajar untuk menganalisis kasus kecurangan yang terjadi di berbagai jenis industri. Jadi itu tergambar dalam buku di Fraud Everywhere itu. Kemudian referensi yang lainnya adalah menggunakan jurnal-jurnal yang terupdate, ya, serta berita mengenai kasus kecurangan yang banyak terjadi yang bisa diambil dari berbagai macam referensi, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Itulah aspek delivery yang dapat saya sampaikan. Oke, sekarang kita masuk di aspek yang kedua mengenai interaction atau interaksi. Jadi berikut saya sampaikan teknik interaksi yang saya lakukan dalam melakukan pembelajaran mata kuliah ini agar informasi dan materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh para mahasiswa. Secara prinsip, interaksi perkuliahan menggunakan metode case-based learning. Case-based learning adalah merupakan metode pembelajaran instruksional yang berorientasi pada pembelajaran problem solving approach, dari pendekatan penyelesaian masalah. Tujuannya apa sih menggunakan ini? Yaitu agar mata kuliah ini atau metode tersebut bisa membangun empati dan nalar kritis mahasiswa agar mereka mampu memberikan analisis dan evaluasi
terhadap satu kasus berdasarkan teori. Cara berpikir kritis itu maksudnya adalah cara berpikir yang dengan dia itu menyelami lebih dalam lah, mencari akar masalah, memaknai, ada makna di balik makna misalnya, atau mendalami situasi di belakang layar satu peristiwa. Format pembelajaran yang terjadi di kelas tidak lagi dilakukan dengan ceramah panjang, misalnya hingga 2 jam gitu ya, dan mahasiswa tidak diberikan kesempatan untuk memberikan komentar sama sekali, tidak. Tapi ada proses interaksi, ada proses konfirmasi, ada proses diskusi, dan bahkan saling memberikan respon atau pendapat. Teknik interaksi yang saya gunakan menggunakan beberapa metode. Ada 4 metode di sini. Yang pertama, pemberian teori dari dosen kepada mahasiswa sebagai dasar pembelajaran. Jadi agar mahasiswa tahu rambu-rambunya itu. Kemudian yang kedua adalah metode interaktif, yaitu menyisipkan beberapa pertanyaan ke dalam setiap bagian materi pembelajaran yang langsung dikaitkan dengan fenomena yang ada dan terjadi. Kemudian yang ketiga, ada pembagian kelompok yang dilanjutkan dengan saling berdiskusi ya mengenai kasus-kasus kecurangan yang mungkin terjadi di sekitar kita, atau bisa menggunakan referensi-referensi yang lain. Kemudian yang terakhir adalah melakukan presentasi di depan kelas mengenai kasus tadi, dan kemudian antar saling mahasiswa dan juga tentunya masih didampingi dengan dosen ya, itu saling memberikan masukan mengenai teori kecurangan yang digunakan, yang mana teori itu ada banyak, mungkin ada fraud triangle, ada fraud diamond, ada pentagon sampai hexagon mungkin barangkali, untuk menganalisis kecurangan tersebut. Kemudian secara platform, ada 2 platform yang saya gunakan untuk berinteraksi dengan para peserta didik. Saya menggunakan yang pertama adalah Sistem Informasi Akademik atau biasa disebut dengan SIM yang dimiliki oleh Universitas Islam Sultan Agung atau SIM Unisula. Gitu ya. Di SIM Unisula kita bisa melihat jadwal, kemudian kita bisa memberikan materi, kita bisa memberikan tugas, kita bisa saling berkomunikasi, bahkan di sini kita bisa meng-create kelas gitu ya. Ataupun saling bertanya atau saling berdiskusi mengenai mata kuliah ini. Kemudian platform yang kedua, saya menggunakan salah satu platform yang dimiliki atau platform e-learning management system yang dimiliki oleh fakultas yang bernama khalifahschool.com. Platform ini sungguh luar biasa karena berorientasi pada perkembangan zaman gitu ya, yang dimana platform pembelajaran seharusnya tidak lagi kaku. Jadi dia harus bisa mengakomodir setiap keinginan peserta didik. Di sini nanti akan diperlihatkan video mengenai penjelasan terkait dengan sebuah kasus kecurangan. Nanti mahasiswa bisa memberikan analisis, menyelesaikan kelas, dan kemudian sampai hingga mendapatkan sertifikat dari khalifahschool.com. Nah, hal yang paling penting dari mengenai interaction adalah bobot partisipasi aktif mahasiswa dalam menganalisis kecurangan dan memberikan masukan serta penyampaian pendapat yang relevan. Itu menjadi poin utama yang mungkin masuk ke dalam atau mempengaruhi penilaian akhir. Oke, selanjutnya yang ketiga kita masuk ke dalam poin assessment. Jadi mengenai assessment, satu prinsip yang mungkin saya tekankan gitu ya, bahwa assessment atau proses penilaian ini diberikan atau sudah dijelaskan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan. Bahkan untuk assessment ini dia masuk ke dalam kontrak pembelajaran. Karena memang terkait dengan penilaian assessment ini harus mengedepankan aspek transparansi yang bisa menjadi salah satu indikator yang baik bagi sebuah proses pembelajaran. Poin-poin assessment juga akan diberikan kepada mahasiswa agar menjadi panduan bagi mereka bagaimana mereka bisa lulus ataupun mendapatkan hasil yang baik dari mata kuliah ini. Berikut saya lampirkan terkait dengan metode assessment-nya. Jadi ada 5 item yang digunakan sebagai masuk ke dalam item penilaian. Ada absensi, ada tugas presentasi, ada pretest, ada ujian tengah semester, dan ada ujian akhir semester. Pada absensi memiliki bobot 10%, kemudian tugas presentasi 25% cukup besar. Kenapa? Karena tugas presentasi ini adalah mereka disuruh
atau mahasiswa melakukan sebuah analisis kecurangan yang berasal dari semua kasus yang ada di buku Fraud Everywhere. Kemudian pretest juga mendapatkan bobot 10%. Nah, di dalam pretest inilah yang menggunakan platform Khalifah School itu sebagai platform pembelajaran agar pembelajaran dapat lebih dinamis gitu ya, lebih dinamis dan juga harapannya tidak membuat bosan dari mahasiswa atau peserta didik. Kemudian yang keempat, ujian tengah semester itu berbobot 25%. Biasanya untuk materi di ujian tengah semester diambil dari materi pertama hingga materi ke-7. Kemudian yang terakhir adalah ujian akhir semester dengan bobot paling tinggi yaitu 30%, diambil dari materi ke-8 sampai materi ke-15. Kemudian dalam proses assessment ada beberapa ketentuan lain yang harus dipenuhi. Misalnya yang pertama, kehadiran kuliah mahasiswa itu minimal 75% dari total tatap muka. Kurang dari 75%, mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir semester. Kemudian secara perhitungan nilai akhir, jadi nilai dari item penilaian yang berjumlah 5 itu akan dibagi menjadi 100. Gitu ya. Jadi bisa mendapatkan nilai akhirnya berapa itu. Kemudian setelah mendapatkan nilai akhir yang berupa angka, maka akan dikonversi ke huruf atau abjad. Jadi misalnya kalau dia dapat nilai akhir 85 sampai 100, maka dia akan mendapatkan nilai A. 75 sampai 84 dapat AB. 65 sampai 74 B, begitu juga seterusnya sampai misalnya dia hanya mendapatkan angka di bawah 30, maka dia tidak lulus. Dan di mata kuliah ini mahasiswa akan dinyatakan lulus dengan nilai minimal B. Itulah penjelasan saya mengenai deskripsi mata kuliah akuntansi forensik yang menggunakan pendekatan DIE, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi micro teaching ya. Jadi saya akan berikan gambaran mengenai proses pembelajaran dalam bentuk recording perkuliahan dari salah satu mata kuliah atau salah satu materi di akuntansi forensik yang dilakukan dengan mahasiswa. Selamat menyaksikan. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita semua, kesempatan untuk bertemu kembali dalam satu materi perkuliahan mata kuliah akuntansi forensik pertemuan keempat. Asset misappropriation adalah pengambilan aset secara ilegal dan dalam bahasa sehari-hari adalah mencuri. Namun, terdapat istilah yang lain lagi terkait pengambilan aset oleh orang yang diberi wewenang atau mengawasi tersebut dan dikategorikan sebagai penggelapan. Nah, dari keseluruhan akun teman-teman, misalnya kita lihat ada di laporan keuangan itu ada neraca, terus kemudian ada laporan laba rugi, gitu ya. Ternyata memang akun kas atau cash yang ada di neraca itu menjadi aset yang kemungkinannya paling sering untuk dicuri. Ya, makanya di sini disebutkan tuh, hal yang paling sering dijarah adalah uang tunai, uang di bank, tabungan, deposito. Kenapa? Karena dia bisa langsung dimanfaatkan oleh si pelaku atau dikonversi dalam bentuk yang lain. Ini adalah bagan atau batang dari aset misappropriation ya, yang minggu yang lalu kita sudah bahas juga di sini. Dibagi menjadi dua tangkai. Jadi kalau pohon fraud gitu ya, fraud tree itu ada batangnya, ada tangkainya. Ada bentuk cash, ada bentuk non cash. Cashnya ada 3, ada larceny, skimming, sama fraudulent disbursement atau skimming, larceny, fraudulent disbursement. Kemudian yang non cash itu ada 2 teman-teman, ya kan, ada misuse dan juga larceny. Tapi larceny yang dalam bentuk non cash. Nah, sekarang kita masuk yang di cash dulu. Cash itu apa sih? Aset misappropriation dalam bentuk cash itu apa sih? Yaitu penjarahan, pencurian, atau penggelapan secara cash. Berarti aset yang dicuri memang benar-benar dalam bentuk fisik atau uang tunai. Atau bisa juga dalam bentuk lain yang bisa langsung dikonversikan menjadi bentuk lainnya lagi atau sesuatu hal yang dapat dihitung secara nominal. Non-cash, penjarahan, pencurian, atau penggelapan secara non-cash. Berarti aset yang disalahgunakan tidak termasuk ke dalam aset yang dapat dihitung dengan nominal uang. Atau bisa juga aset lain dalam bentuk lainnya yang dimana secara fisik
dia berupa barang. Jadi bukan bentuk cash ya. Itu. Skimming adalah pencurian yang dilakukan sebelum uang secara fisik masuk ke dalam perusahaan. Larceny adalah pencurian yang dilakukan setelah uang secara fisik masuk ke dalam perusahaan. Fraudulent disbursement. Fraud ini dikenal dengan satu langkah lebih maju dari pencurian biasa karena uang dijara setelah atau di dalam proses pencatatan perusahaan. Sekarang kita masuk di misuse atau kecurangan dalam bentuk non-cash. Adalah penyalahgunaan aset untuk kepentingan pribadi. Nah, ini ada dua contoh nih. Transportasi misalnya digunakan untuk kepentingan pribadi atau yang lain apa teman-teman? Rumah dinas. Rumah dinas. Peralatan kantor. Peralatan kantor. Gimana kalau peralatan kantor? Ya ngeprint di kantor, Pak. Ngeprint di kantor, oke. Ngeprint di kantor kan boleh. Ngeprint di kantor untuk keperluan pribadi gitu. Ya, oke. Terus apa lagi? Itu, Pak. Jadi, Pak, Hah? kendaraan pribadi. dinas. Ya, ini sudah kendaraan dinas sudah. Apalagi? Kendaraan dinas ya harusnya untuk dinas, dia nggak untuk dinas, untuk mudik misalnya. Apalagi? Pulsa bisa ya. Beberapa orang Ya, yang bisa. mendapatkan itu pulsanya digunakan untuk kepentingan pribadi bukan untuk kantor. Makanya kalau ada pulsa dibagi dua handphonenya, biar tahu yang ini pulsa dari kantor. Berarti kalau saya mau telepon customer, mau telepon pimpinan, mau telepon pelanggan, mau telepon supplier, pakai yang ini. Kalau mau telepon istri, anak, pakai yang satunya lagi. Larceny tapi dalam bentuk non-cash nih, adalah penyalahgunaan aset untuk kepentingan pribadi atau non-cash dan tidak mengembalikannya kembali. Contoh aset perusahaan yang digunakan selama bekerja pada saat purna, tapi dia tidak mengembalikannya kembali ke perusahaan atau saat atau kepada instansi yang berwenang. Apa? Rumah dinas tadi. Terus yang lain, yang larceny non-cash apa? Yang Pulpen. pulpen, alat tulis kantor gitu ya. Juga sering tuh bawa alat tulis kantor terus dibawa ke rumah, bawa alat tulis kantor. Ada yang sambil kuliah misalnya, kerja sambil kuliah dibawa ke kampus, padahal harusnya tidak boleh ya gitu. Jadi walaupun memang sederhana teman-teman, fraud is fraud. Jadi kecurangan adalah kecurangan. Tidak ada satu pembenaran apapun yang digunakan atau yang menjadi alasan untuk kita melakukan sebuah kecurangan. Kalau kita masuk di teori fraud yang fraud triangle itu kan ada rasionalisasi itu. Kira-kira kalau teman-teman jadi misalnya aja tapi ini ya, jadi seorang pelaku fraud itu, misalnya kayak tadi yang sederhana, bawa alat tulis kantor ke rumah, bawa alat tulis kantor ke kampus kalau ada yang mahasiswa sambil bekerja. Itu kenapa sih, rasionalisasinya apa? Apa rasionalisasi? Kenapa kok orang itu bawa alat tulis kantor? Bukannya dia bisa beli ya? Juga mungkin harganya kan nggak terlalu mahal juga. Apa rasionalisasinya? Karena kalau cuman pulpen yang diambil itu nggak ngerasa lagi perusahaan nggak merugi kalau misal cuma diambil satu pulpen aja. Oh gitu. Jadi dia menganggap bahwa saya ambil pulpen ini nggak mungkin membuat perusahaan jadi rugi, itu maksudnya ya. Itu oke. Bisa masuk juga ya. Atau kalau misalnya yang ngeprint tadi, saya ngeprint 2 lembar nggak mungkin membuat perusahaan jadi bangkrut misalnya. Itu. Nah itulah namanya rasionalisasi seperti itu. Nah, bribery adalah tindakan memberi uang, barang atau bentuk lain yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan si pemberi. Secara definisi. Ya, tindakan memberikan uang atau barang. Jadi enggak melulu masalah uang ya, tapi adalah bisa uang, bisa barang gitu. Nah, kalau kita memberikan sesuatu kepada orang lain itu kan ada tuh salah satu tindakan kecurangan juga namanya gratifikasi. Nah, kalau saya tanya, perbedaan bribery dan gratifikasi apa teman-teman? Kalau bribery itu sebelum, Pak. Kalau gratifikasi itu sesudahnya. Apa tuh? Apa gimana masnya, Mbak Dia? Sebelum sesudah apanya?
penyuapannya itu dilakukan sebelum melakukan penyuapan gitu loh. Ya, terus kalau gratifikasi Yang itu sesudahnya, jadi berkelanjutan. timingnya atau maksudnya timingnya pemberian uang atau barangnya ya? Ya, Ya, oke, bisa tuh. Timing pemberian uang atau barangnya kalau bribery di mana? Di awal ya? di awal Di ya, awal. Kalau gratifikasi sesudahnya. misalnya atau di akhir gitu. Oke. Oke, teman-teman, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan mau tanya apa saja. Boleh. Atau ada hal yang Pak mau Oke, nanya. silakan. Mbak siapa nih? Febri, Oh, Pak. Mbak Febri. Oke, gimana Mbak Febri? Oke. Jadi kan kalau di laporan keuangan suatu perusahaan, Hmm. itu kan biasanya ada beberapa bukti nota-nota, Pak. Nah, kadang itu semisal dari perusahaannya tersebut membeli, katakanlah bisa membeli peralatan atau perlengkapan dari perusahaan. Nah, kadang nota kan ada yang ini, Pak, ada yang nggak ada logonya. Nggak ada Oke. logonya. Nah, kadang notanya itu tuh kalau pas di laporan, itu kan bisa, apa ya, ibaratnya ada orang lain yang mempunyai nota tersebut. Kayak nggak ada logonya bisa dibeli di yang lain. Nah, semisal dari perusahaan itu memanipulasi pengeluarannya berapa, tapi yang ditulis di nota itu bisa diganti, diubah. Nah, kira-kira gimana cara mengeceknya kalau semisal pengeluaran dari nota tersebut tuh benar-benar segitu, Pak? Oke. Oke, terima kasih Mbak Febri. Ini pertanyaan cukup kompleks juga ini. Oke, berarti yang manipulasi perusahaan ya, bukan oknum ya? Bukan, Pak. Karena kan Perusahaan ya? kadang ada yang punya niatan untuk agar pengeluarannya itu sesuai dengan dari rancangan yang sebelumnya Oh, gitu. anggaran. Rancangan kadang kan ya anggaran, ya. Oke. Nah, makanya di proses general audit itu ada yang namanya teknik konfirmasi. Biasanya teknik konfirmasi itu digunakan untuk dua akun. Dua akun yang hampir pasti ada konfirmasinya. Yang pertama adalah akun piutang, yang kedua adalah akun hutang. Jadi supplier-supplier yang biasa melakukan hutang ataupun customer yang biasa melakukan piutang akan dikonfirmasi secara random oleh si auditor. Biasanya auditor akan pilih customer misalnya yang paling sering transaksi, atau kalau misalnya di supplier itu adalah supplier-supplier yang paling sering kerjasama sama perusahaan. Memang karena ini bukan audit khusus ya, jadi di general audit itu ya ketika dia mengkonfirmasi apakah menemukan hal yang Mbak Febri tanyakan, kemungkinan bisa iya, kemungkinan bisa tidak. Ketika menemukan itu akan jadi temuan oleh auditor general. Itu. Tapi kalau misalnya yang terjadi adalah adanya aduan, adanya laporan. Misalnya di satu perusahaan itu kan pasti kan saya yakin lah nggak semuanya setuju terkait dengan kecurangan ya. Karena kan tadi yang Mbak Febri mengatakan bukan oknum tapi perusahaan. Pasti ada yang nggak setuju. Terus kemudian yang nggak setuju ini jadi whistleblower nih. Jadi si kayak pelapor gitu misalnya. Nah, itu bisa digunakan oleh auditor, ataupun bisa kemudian auditor menyampaikan kepada owner ataupun pimpinan tertinggi dari perusahaan tersebut untuk dilakukan satu audit khusus. Apa misalnya terkait dengan reimbursement yang nota-nota yang tidak ada logonya misalnya, atau ada logonya barangkali juga termasuk. Caranya gimana ya? Konfirmasi. Salah satu caranya tadi. Memang agak sedikit kompleks. Kenapa? Karena transaksi yang segitu banyaknya di perusahaan itu kan saya yakin auditor yang masuk ke general audit kan nggak semuanya mengecek. Itu Mbak Febri pertanyaan dari saya. Gimana caranya tahu? Salah satu tekniknya adalah konfirmasi. Konfirmasi ke siapa? Ke suppliernya tadi. Oke, Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi yang lain teman-teman? Oke, jika memang tidak ada pertanyaan, mungkin perkuliahan pada siang hari ini saya cukupkan sampai di sini ya teman-teman ya. Mari kita tutup perkuliahan pada siang hari ini dengan mengucap hamdalah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Demikian penjelasan PDD UKT-PT saya dalam bidang pengajaran. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat, terutama manfaat kebaikan untuk kita semua.
Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.